Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang konsep akidah Islam sarana-sarana syirik dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu, Bapak Muntohar. Adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama ada Diah Ayu dengan NIM 2007-010213. Kedua, Aziz Rahma Wicaksono dengan NIM 2007-010215. Ketiga, ada Sri Ayu Budi Cahyani dengan NIM 2007-010217. Dan saya sendiri, Noviana Wulandari Subagia dengan NIM 2007-010218. Secara garis besar, kami akan membahas mengenai tawasul yang bid'ah, kuburan sebagai masjid, sikap khuluq kepada orang soleh, kultus individu dan benda, patung dan gambar, dan yang terakhir, hari raya dan pesta-pesta bid'ah. Seperti yang kita ketahui, syirik adalah perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah maupun uluhiyah. Tawasul, pengertian. Kata tawasul dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Tawasul yang merupakan kata bentukan dari wassala, artinya mendekat. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata wasilah diartikan sebagai ikatan, berhubung, maupun pertalian. Ada sebagian orang yang mentakwilkan hadis-hadis tentang tawasul berdasarkan akal pemikiran dan bahkan hawa nafsu, sehingga muncul berbagai bentuk tawasul yang sangat menyimpang dari syariat Islam, bahkan merupakan kesyirikan yang besar. Tawasul bid'ah yang pertama, tawasul dengan kedudukan Rasulullah atau orang selain beliau. Maksud bertawasul dengan Nabi Muhammad bukanlah bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau dengan kedudukannya sebagaimana persangkaan sebagian orang. Akan tetapi, bertawasul dengan doa Nabi Muhammad. Kedua, menyebut nama atau kemuliaan orang soleh ketika berdoa. Ini adalah bid'ah, bahkan perantara menuju kesyirikan. Ketiga, beribadah kepada Allah Ta'ala di susu kubur orang soleh merupakan bid'ah yang diada-adakan, bahkan merupakan perantara menuju kesyirikan pula. Kuburan sebagai masjid. Hadis larangan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha telah bersabda Rasulullah SAW ketika beliau sakit dan dalam keadaan berbaring. Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, kalau bukan karena takut atau laknat itu, niscaya kuburan beliau ditempatkan di tempat terbuka. Hanya saja beliau takut kuburannya itu dijadikan sebagai masjid. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 1330. 2. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, semoga Allah memerangi atau mengutuk orang-orang Yahudi disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. 3. Hadis Al-Harits An-Najrani radhiyallahu anhu. Aku pernah mendengar Nabi SAW menyampaikan wasiat 5 hari sebelum wafatnya. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang salih di antara mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadi kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya, aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Makna hadis larangan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, larangan sholat di atas kubur. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, menjadikan kubur sebagai masjid berarti sholat di atasnya atau dengan menghadap ke arahnya. Makna ini diperkuat oleh hadis, janganlah kalian sholat menghadap ke arah kubur dan jangan pula sholat di atasnya. 2. Larangan sujud menghadap ke arahnya, serta menjadikan sebagai kiblat sholat. Al-Imam Al-Munawi rahimatullah berkata, mereka menjadikan kubur para nabi itu sebagai arah kiblat mereka akibat keyakinan mereka yang salah. Dan menjadikan kubur itu sebagai masjid menuntut konsekuensi pembangunan masjid di atasnya. Hal demikian itu menjelaskan sebab dilaknatnya mereka, yaitu karena tindakan tersebut mengandung sikap berlebihan dan pengagungan. Makna ini dikuatkan oleh Nabi SAW. Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah pula sholat menghadap ke arahnya. 3. Larangan mendirikan masjid di atas kubur dan tujuan mengerjakan sholat di dalamnya. Oleh Imam Al-Bukhari, ketika memberikan bab dalam kitab Shahihnya, bab apa-apa yang dimakhlukkan,
membangun masjid di atas kubur. Makna ini adalah sebagaimana yang terambil dalam hadis. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila orang soleh mereka meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kubur tersebut. Saya Sirayu Budi Cahyani dengan NIM 2007010217 akan menjelaskan sikap gulu terhadap orang saleh. Dalam terminologi syariat, sikap ekstrim sering disebut gulu, yang bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Secara istilah, gulu adalah model atau tipe keberagaman yang mengakibatkan seseorang melenceng dari agama tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri gulu. Yang pertama, fanatik terhadap salah satu pandangan. Sikap fanatik berlebihan ini mengakibatkan seseorang akan menutup diri dari pendapat kelompok lain dan menyatakan bahwa pandangannya lah yang paling benar. Yang kedua adalah cenderung mempersulit. Secara pribadi, boleh saja seorang beribadah tidak menggunakan keringanan, padahal itu dibolehkan. Akan tetapi, kurang bijak apabila ia mengharuskan orang lain mengikutinya. Yang ketiga adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Sikap ini muncul karena ia merasa paling benar dan menjadikan ia berprasangka buruk pada orang lain. Yang keempat adalah suka mengkafirkan orang lain. Sikap gulu yang paling berbahaya tatkala sampai ke tingkat mengkafirkan orang lain, bahkan menghalalkan darahnya. Bahkan mereka mengkafirkan para ulama dan enggan mengkafirkan para penguasa. Selanjutnya adalah klasifikasi gulu. Pertama, gulu dalam akidah. Gulu dalam akidah adalah seperti gulunya orang-orang Nasrani dengan keyakinan trinitasnya. Contoh lainnya adalah gulunya orang-orang sufi yang menganggap suci para pemimpinnya yang dianggap tak mungkin keliru. Tak jarang pelanggaran syariat yang dilakukan para pemimpin itu sampai pada batas-batas dosa-dosa besar. Yang kedua adalah gulu dalam amalan. Ibnu Qayyim berkata, gulu dalam amalan memiliki dua bentuk. Yang pertama, yang dapat mengeluarkan seseorang dari ketaatan, seperti menambah-nambah rakaat dalam sholat, atau puasa setiap hari termasuk di hari yang diharamkan, puasa tanpa henti. Yang kedua adalah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kebosanan, seperti puasa setiap hari, tetapi tidak termasuk hari-hari yang diharamkan puasa, sholat sepanjang malam, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gulu dalam ibadah. Adapun gulu dalam ibadah ialah seperti golongan Murji'ah yang menyatakan tindakan membunuh, berzina, mencuri, minum khamar, dan sejenisnya termasuk dosa besar yang tidak mengeluarkan kita dari iman dan tidak sedikit pun mengurangi iman. Ajaran-ajaran semacam ini dianggap pemberatan dalam hal ibadah yang akan mengakibatkan kebiasaan. Dan yang keempat adalah gulu dalam tradisi atau kebiasaan. Jika suatu kebiasaan membuat manusia beralih dari kebiasaan itu kepada ibadah, maka hal ini tidak dianggap gulu dan tidak ada salahnya ia berpegang. Namun, sekiranya seseorang berpegang pada kebiasaannya dalam satu perkara baru melebihi daripada kebiasaan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah berlebih-lebihan dalam kebiasaan itu. Adapun larangan dalam Al-Quran dan hadis. Satu, mensifati umat Islam sebagai umatan wasatan. Dalam Quran surat kedua ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Yang kedua adalah melarang manusia untuk merusak di atas bumi, karena dunia juga merupakan garapan orang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian memberat-beratkan suatu permasalahan agama, karena suatu kaum telah memberat diri mereka sendiri sehingga Allah pun memberat atas mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW pun senantiasa menasihati para sahabatnya saat berangkat untuk menyiarkan Islam dengan sabdanya, permudahlah oleh kalian semua dan jangan dipersulit. Gembirakanlah mereka dan jangan disusahkan. Bersepakatlah dengan mereka dan jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang terbaik di antara kalian bukanlah orang yang meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Juga bukan pula orang yang meninggalkan urusan dunianya demi akhiratnya. Hadis riwayat Al-Dailami dan Ibnu As-Sakari. Nama saya Aziz Ramawi Caksono dengan NIM 2007 010215. Saya akan menjelaskan sarana-sarana syirik kultus. Kultus adalah bentuk penghormatan resmi dalam agama, upacara keagamaan, atau ibadah yang bersifat berlebih-lebihan kepada orang atau benda. Kultus adalah pendewaan yang terkadang dilakukan secara sembrono dan berlebih-lebihan.
Mereka seringkali memutuskan seseorang yang dipujanya adalah orang yang paling benar. Pandangan Islam tentang kultus masuk kepada syirik seperti kultus kiai pada pondok pesantren. Menurut persepsi ideal santri, ilmu dikatakan bermanfaat dan tidak sesat jika sumber referensinya langsung dari kiai, sehingga wajib untuk menghormati dan melayani. Jika seorang santri menginginkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat, maka harus mendapatkan keridhaan dari kiai. Tidak heran kultus terhadap kiai tumbuh subur dan menjadi tradisi di lingkungan pesantren. Yang selanjutnya, patung dan gambar. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dengan alam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis serta ijtihad ulama. Antara Islam dan kesenian saling berhubungan satu sama lain, sehingga terbentuklah kesenian yang diwarnai dan dijiwai oleh Islam. Kesenian menurut Dr. Andes Sudarmaji adalah perwujudan perasaan seniman dengan media grafis, tekstur, volume, dan ruang. Seni bangunan dan kaligrafi adalah seni ajaran Islam. Pada zaman Nabi Sulaiman, pembuatan lukisan ataupun patung masih diperbolehkan, tetapi setelah syariat Rasulullah datang, hukum tersebut dihapuskan oleh adanya unsur syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebagian ulama pada zaman sekarang juga menghukumi seni rupa dengan menggunakan doktrin tentang penegasan larangan dalam pembuatan karya seni yang berobjek makhluk hidup. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Abbas bercerita mengenai seorang laki-laki yang mendatanginya, lalu berkata bahwa dia sendiri yang menggambar gambar tersebut. Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggambarkan gambar di dunia, maka pada hari kiamat dia akan dituntut untuk meniupkan roh pada gambar tersebut, sedangkan dia tidak akan mampu meniupkan roh. Hadis larangan patung dan lukisan. Aku suatu ketika berada bersama Masruk di rumah Yasar bin Numair. Maka Masruk melihat di serambi rumah beberapa buah patung. Lalu Masruk berkata, aku mendengar dari Abdullah sabda Nabi kepadanya, bahwa sesungguhnya manusia yang paling keras diazab pada hari kiamat ialah pembuat sesuatu rupa. Perhatian Nabi terhadap larangan melukis atau memahat patung terfokuskan pada pola-pola yang berpotensi dijadikan sesembahan. Makna hadis larangan patung dan lukisan. Rangkaian hadis ini menegaskan alasan dilarangnya gambar dan patung adalah antisipasi agar tidak muncul syirik. Selain itu, larangan gambar dan patung juga mempunyai hubungan yang erat dalam kondisi muslim saat melakukan ritual religius seperti sholat dan sebagainya. Sebagaimana tujuan pelarangan, larangan tersebut bersifat set al-zariyah dan kurung langkah antisipatif agar masyarakat tidak kembali terperosok kepada kemusyrikan, terutama terhadap lukisan dan patung. Hari Raya dan Pesta Bid'ah. Hari Raya dan maknanya dalam Islam oleh Syekh Muhammad Ibrahim Ad-Daus. Hari Raya adalah hari yang di dalamnya ditumpahkan segala rasa sukacita yang senantiasa dirayakan oleh umat-umat terdahulu. Hingga saat ini, mereka mengungkapkan segala makna ubadiyah, peribadahan kepada sembahan-sembahan mereka dengan berbagai macam acara yang menurut persangkaan mereka hal tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan diri mereka dan memerintahkan kepada pemeluknya untuk menegakkan kembali fitrah mereka yang lurus dan kokoh mengakar pada jiwa-jiwa mereka. Namun di antara manusia lebih memilih perbuatan-perbuatan kosong yang tidak bermanfaat, baik ucapan ataupun perbuatan yang lebih condong kepada hawa nafsu mereka yang dipenuhi dengan keburukan dan kejelekan, sehingga tidak ada lagi penghirauan seluruh fitrah mereka. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, seperti merayakan hari raya atau orang-orang kafir ataupun ikut menyaksikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyaksikan azur perbuatan maksiat dan apabila melewatkan perbuatan yang sia-sia, mereka melewatkan dengan penuh kemuliaan. Hari Raya dan Tauhid. Hari Raya dalam Islam memiliki makna tersendiri. Islam mengarahkan hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hari Arafah, hari kurban dan hari Mina adalah hari raya kami. Umat Islam dan hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Dalam lid terkandung makna jamaah dan makna peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan bagi kehidupan manusia
Saat tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala lurus, maka lurus pula lah kehidupannya, pribadi dan akhlaknya. Idul Fitri diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berbuka dan diharamkan berpuasa pada hari itu. Dikeluarkannya zakat fitrah yang diberikan kepada saudari sesama muslim yang dibutuhkan. Idul Adha, seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban sebagai tanda peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur atas nikmatnya. Makna tahun baru dalam Islam. Tahun baru Masehi tak lepas dari sejarah penggalan atau tarik Masehi. Ini merupakan penggalan yang digunakan secara internasional oleh kalangan gereja bernama Anno Domini AD, dihitung sejak kelahiran Isa Yesus. Hukum seorang muslim yang mengikuti pesta. Yang pertama, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mengikuti perayaan keagamaan orang kafir dan tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka dengan alasan apapun. Inilah perayaan terberat yang mengandung dosa. Lalu yang kedua, ada para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya menghadiri perayaan, khusus orang-orang kafir, seperti pernikahan mereka, sembuhnya dari penyakit, kembalinya dari perjalanan. Pendapat yang paling kuat adalah boleh dengan syarat adanya maslahat syar'i yang didapat, seperti untuk mendekatkan mereka pada Islam atau mengajak mereka kepada Islam. Yang ketiga, pada acara dan perayaan orang kafir secara khusus, maka seorang muslim tidak boleh menyerupai mereka dalam hal berpakaian, makan makanan tertentu, sikap tertentu, termasuk menyalakan lilin yang mengelilinginya. Yang keempat, tidak boleh bagi seorang muslim menghadiri perayaan orang kafir maupun perayaan umat Islam yang mengharamkan seperti perayaan hari Valentine. Dan yang kelima, tidak boleh bagi seorang muslim menghadiri perayaan orang kafir maupun perayaan umat Islam yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, termasuk musik atau dihidangkan makanan yang diharamkan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.